Anda jadi pemimpin tapi tidak digubris oleh anggota tim. Anda jadi pemimpin tapi tidak punya pengaruh kepada anggota tim, sehingga sebenarnya Anda bukan pemimpin tapi pimpinan. Dan itu akan menyiksa Anda. Dan itu akan membuat Anda menderita. Jadilah pemimpin yang punya pengaruh. Jadilah pemimpin yang mendapat trust dan respect dari anggota tim. Bagaimana caranya? Ikuti video ini hingga tuntas. Kalau kita bicara tentang teori kepemimpinan, maka salah satu yang ditawarkan oleh John Maxwell adalah inti kepemimpinan adalah pengaruh. Semakin orang itu punya pengaruh, maka semakin kuat kepemimpinannya. Tapi walaupun dia punya jabatan, nggak punya pengaruh atau pengaruhnya kecil di tengah anggota timnya, berarti sebenarnya dia bukan pemimpin ya. Tapi mungkin sekedar pimpinan saja ya, karena pimpinan itu ya dia punya jabatan, dia punya legalitas. Sementara kalau pemimpin itu punya pengaruh, ada dia atau tidak ada dia, kualitas pekerjaan anggota timnya itu ya 11-12 lah ya, tidak sangat tergantung sama sang pemimpin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita menjadi seorang pemimpin agar pengaruh kita makin meningkat gitu? Sehingga kita memang layak disebut pemimpin ya. Pengaruh kita itu mendarah daging di hati orang-orang yang kita pimpin, sehingga kualitas pekerjaan mereka itu ya sama baiknya lah ada kita maupun tidak ada. Kalau toh ada penyimpangan nggak terlalu besar gitu. Nah, setelah saya mempelajari berbagai literatur, termasuk saya juga mendampingi para leader dari berbagai BUMN, perusahaan swasta ya, termasuk UKM, usaha kecil miliaran yang saya dampingi kepada para leader, saya sampai pada kesimpulan bahwa seseorang yang ingin punya pengaruh yang makin besar, setidaknya dia perlu punya 3 hal ya. Yang pertama adalah kredibilitas. Orang yang tidak punya kredibilitas pasti pengaruhnya kecil ya. Orang yang tidak punya kredibilitas, dia tidak mendapat pengesahan dari anggota timnya ketika memerintah. Mungkin anggota timnya bilang iya di depannya, tapi di belakang tidak mengerjakan. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak punya kredibilitas. Nah, maka kalau Anda sebagai seorang pemimpin ingin punya pengaruh yang luas kepada anggota tim Anda, pastikan Anda punya kredibilitas. Pertanyaan susulannya, pertanyaan lanjutannya, bagaimana saya membangun kredibilitas? Ya setidaknya kalau Anda mau bangun kredibilitas, Anda harus punya kompetensi, punya kemampuan, ya, punya keahlian, punya keterampilan yang bisa Anda banggakan, ya, punya kompetensi sebagai seorang pemimpin, sehingga anggota tim Anda itu percaya dengan Anda, ya. Kalau bos saya ini melakukan sesuatu, saya percaya deh. Kenapa? Ilmu dia sudah mumpuni, ya. Keahlian dia itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu akan membangun kredibilitas, ya. Jadi kalau kemudian seseorang jadi pemimpin itu pelongo-pelongo, ya, ditanya sesuatu dia tidak bisa menjelaskan dengan sangat baik, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dia putuskan dia tidak putuskan, ya. Dia tidak punya kemampuan untuk memberikan arahan ke depan bagi anggota timnya, tidak mampu menginspirasi, tidak mampu menyelaraskan anggota tim, ya berarti Anda nggak punya kompetensi sebagai seorang pemimpin, maka kredibilitas Anda akan menurun. Nah, kalau kemudian Anda sudah kompeten, ya kredibilitas itu juga dibangun dengan integritas. Ya, apa itu integritas? Sebagai seorang pemimpin perlu selaras antara apa yang ada di hati Anda, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan. Kalau Anda berjanji kepada anggota tim, penuhi, meski mungkin sulit, ya. Kalau Anda melakukan sesuatu kepada tim, ya hukum berlaku kepada tim, itu juga berlaku kepada Anda gitu ya. Maksudnya kalau anggota tim itu tidak boleh memanfaatkan fasilitas-fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, Anda sebagai seorang pemimpin juga harus memberi contoh, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, ya. Itu akan meningkatkan kredibilitas Anda. Tetapi
kredibilitas bukan hanya dibangun tadi oleh kompetensi, bukan hanya dibangun oleh integritas, ya, tetapi juga kredibilitas itu dibangun dengan apa? Dengan tanggung jawab. Anda menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada anggota yang Anda pimpin. Ya, maksudnya bertanggung jawab itu apa? Ya, kalau Anda dibutuhkan, ada. Kalau anggota tim Anda sedang mengalami kesulitan, Anda hadir. Anda tidak pernah melempar kesalahan kepada anggota tim. Anggota tim merasa aman ketika berinteraksi dengan Anda. Ya, nah, itu bukti bahwa Anda punya kredibilitas. Kredibilitas saja nggak cukup kalau Anda ingin meningkatkan pengaruh. Ada yang kedua yang perlu Anda miliki, yaitu apa? Empatik. Maksudnya empatik itu apa sih? Anda mengenal secara mendalam orang yang Anda pimpin. Sehingga karena Anda mengenal secara mendalam orang yang Anda pimpin, Anda tahu apa yang penting buat dia, ya, apa yang berharga buat dia, ya, apa yang itu sangat berarti bagi dia. Dan kemudian setelah Anda tahu hal itu, maka kemudian Anda mensupport, Anda mendukung. Itu bentuk empatik seorang pemimpin, ya. Anda sangat mendengarkan ketika dia menyampaikan isi hati, mengungkapkan pendapat, ya, dan kemudian Anda memberikan respon yang tepat kepada ungkapannya itu, kepada kata-katanya itu menunjukkan bahwa Anda empatik. Dan kalau ini dilakukan, maka itu akan meningkatkan pengaruh Anda kepada anggota tim. Jadi sangatlah kecil peluangnya kalau Anda tidak empati kepada anggota tim ya akan respect kepada Anda, akan trust kepada Anda, ya, sehingga kemudian pengaruh Anda jadi berkurang kalau Anda tidak punya empati sama sekali. Dan yang ketiga, apa? Kemampuan Anda berkomunikasi. Komunikasi itu bukan hanya sekedar omongan, ya, kalau seorang pemimpin. Bahasa tubuh seorang pemimpin ini juga bentuk dari komunikasi. Dan komunikasi bukan hanya dengan kata-kata, ya. Mungkin Anda mengenal ada 5 bahasa cinta, ya, bahasa komunikasi kepada orang-orang di sekitar Anda. Maka kalau Anda seorang pemimpin, Anda tahu bahwa oh, kepada yang ini saya perlu memberikan layanan, ya, itu Anda cara komunikasi kepada anggota tim Anda. Oh, dengan yang ini aku perlu memberikan quality time buat mereka. Oh, dengan yang ini aku perlu memberi apresiasi. Oh, dengan yang ini aku perlu memberikan hadiah, ya. Dengan yang ini aku kemudian perlu memberikan sentuhan, gitu, ya. Dan kalau itu kemudian Anda lakukan, bahasa cintanya itu lengkap, ya, maka komunikasi Anda itu bukan hanya sekedar komunikasi profesional atau komunikasi antara atasan dan bawahan, tapi komunikasi Anda itu benar-benar komunikasi yang menyentuh heart button mereka, komunikasi yang benar-benar tulus, keluar dari hati yang terdalam. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan, apa tadi? Kredibilitas, empatik, dan komunikasi yang efektif kepada anggota tim Anda, maka Anda akan punya pengaruh yang semakin lama semakin membesar. Semakin tinggi kredibilitas Anda, maka semakin tinggi pengaruh Anda. Semakin empatik Anda kepada anggota tim Anda, maka kredibilitas Anda semakin meningkat. Dan semakin baik komunikasi Anda dengan anggota tim Anda, maka pengaruh Anda juga akan semakin meningkat. Dan saya yakin kalau ini Anda jalankan, Anda benar-benar menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Kenapa? Karena Anda memimpin dengan pengaruh Anda, bukan hanya dengan jabatan Anda, bukan dengan SK yang Anda terima, bukan hanya dengan penugasan yang Anda terima. Anda memimpin dengan pengaruh Anda yang ditandai dengan kredibilitas Anda, kemampuan empatik Anda, dan kemampuan komunikasi Anda kepada anggota tim. Silahkan dipraktekkan.